Wanita ini sangat terkejut, suami yang dicintainya berselingkuh dengan teman satu kantornya. Hingga pada akhirnya, ia ingin membalas dendam atas kehancuran keluarga dan kehilangan sang suami akibat mengakhiri hidup. Sehari-hari, So Hye-sung bekerja sebagai tutor di sebuah akademi untuk menafkahi putrinya yang masih remaja. Jalan yang dilalui Hye-sung semakin sulit karena statusnya sebagai wanita yang pernah menikah seringkali dipandang sebelah mata. Seperti di hari itu, saat ia sedang makan malam bersama profesor untuk membahas pekerjaan, si profesor justru memperlakukannya seolah-olah Hye-sung adalah wanita murahan yang rela menukar harga diri untuk sebuah posisi sebagai pengajar kampus. Dengan tak tahu malu, pria itu mendekat dan menyentuh Hye-sung serta mengajaknya tidur bersama. Hye-sung pun langsung menolak dengan sopan dan keluar dari ruangan untuk menenangkan diri. 전입 만들어주면요. Awalnya, Hye-sung dan keluarganya hidup berkecukupan karena suaminya yang bernama Nam-sik memiliki posisi yang cukup bagus di sebuah perusahaan besar. Namun segalanya berubah ketika Nam-sik mulai tergoda dengan rekan kerjanya yang masih muda dan cantik. Suatu hari, tiba-tiba saja Nam-sik meminta cerai kepada Hye-sung tanpa alasan yang jelas. Hye-sung awalnya menolak dan tak terlalu menganggap serius ucapan sang suami. Namun ketika Nam-sik mengatakan ada wanita lain di hatinya, perasaan Hye-sung pun hancur berkeping-keping. 이혼 못해줘. Ia tak menyangka pengabdiannya selama 15 tahun berumah tangga dikalahkan dalam beberapa bulan oleh wanita asing yang memasuki kehidupan sang suami. Hye-sung pada akhirnya pasrah dan menyetujui permintaan Nam-sik untuk bercerai. Namun di hari yang sama, pria itu rupanya mendapat masalah di kantornya. Tim audit mendeteksi adanya penggelapan dana di perusahaan sehingga mereka memanggil Nam-sik untuk diinterogasi. Mereka juga menuduh Nam-sik telah melecehkan Yu-hui dan menggunakan wewenangnya sebagai atasan untuk memeras gadis itu. Padahal yang sebenarnya terjadi, Yu-hui lah yang menggoda Nam-sik terlebih dulu dan memanfaatkannya demi mendapatkan uang yang banyak. Pada malam sebelumnya, usai mereka bercinta di tempat Yu-hui, gadis itu telah lebih dulu melenyapkan semua bukti termasuk pesan singkat dan surat elektronik di ponsel Nam-sik. 뭐해? Dalam sekejap, pria itu telah kehilangan segalanya, mulai dari reputasi, pekerjaan, hingga keluarganya. Yu-hui juga mengajak istri Nam-sik bertemu dan menghasutnya seolah-olah Nam-sik telah melecehkan dan memaksanya untuk menikah. Hye-sung sempat percaya dengan ucapan Yu-hui, sehingga ia membulatkan tekad untuk tetap bercerai dan meninggalkan rumah bersama sang putri. Dengan perasaan terombang-ambing dan kehilangan akal, Nam-sik menelpon Hye-sung untuk meminta maaf sekaligus berpamitan. Ia juga menceritakan bahwa selama ini dirinya telah ditipu dan dimanfaatkan seperti orang bodoh di depan Yu-hui. Nam-sik merasa tak punya muka untuk kembali kepada Hye-sung sehingga dirinya mengucapkan selamat tinggal dan memintanya untuk menjaga putri mereka. Mendengar ucapan Nam-sik yang menyeratkan pesan ganjil, Hye-sung pun langsung memacu mobilnya ke gedung tempat sang suami bekerja. Ia terus berusaha menghubungi Nam-sik, namun teleponnya tak diangkat sama sekali. Setibanya di depan gedung, Hye-sung berniat menelpon lagi, namun tiba-tiba sebuah dentuman keras mengejutkannya. Di depan mata kepalanya sendiri, Hye-sung melihat jasad sang suami terhempas dari atas gedung dan menimpa sebuah mobil yang terparkir di sana. Seketika tubuhnya gemetar dan lemas sehingga tak bisa berkata-kata. Sang suami yang sangat ia cintai kini telah meninggalkannya dengan cara yang menyedihkan. Sepeninggal Nam-sik, kehidupan Hye-sung semakin berantakan. Pihak pengadilan datang dan menyita barang-barang berharga di rumah mereka, termasuk mobil yang dulu dipakai sang suami ke kantor. Hye-sung dan putrinya pun terpaksa pindah ke rumah yang lebih kecil, lantaran keuangan mereka tak selancar sebelumnya. Tak hanya itu, putrinya juga seringkali berkelahi di sekolah karena tak tahan dengan teman-temannya yang sering menggosipkan ayahnya.
Melihat kehidupan Hyesung yang penuh cobaan, sang ibu pun khawatir sehingga ia diam-diam mendaftarkannya ke Rex dengan harapan agar putrinya mendapatkan jodoh pria mapan yang bisa membebaskannya dari kesulitan. Hyesung menentang keras keinginan sang ibu karena ia sebenarnya tak terpikir untuk menikah lagi. Ia lantas berniat membatalkan keanggotaannya di Biro Jodoh Rex dan meminta pengembalian dana. Di waktu yang bersamaan, Hyesung yang ingin membatalkan keanggotaannya tengah menunggu kedatangan direktur eksekutif yang menangani pendaftarannya. Hyesung merasa sangat sayang dengan uang yang digunakan ibunya untuk membayar biaya keanggotaan, lantaran uang itu diperoleh sang ibu setelah menjual cincin pemberian sang ayah. Selama menunggu, Hyesung melihat-lihat Gucci yang terpajang di lobi. Namun tiba-tiba, ia dikejutkan oleh seseorang yang memanggil nama Yuhui di tempat itu. Sehingga ia pun menoleh dan tak sengaja memecahkan salah satu Gucci. Hyesung pun terpaku saat tatapannya bertemu dengan Yuhui yang juga menoleh ke arahnya. Seketika, rasa sakit yang telah lama ia pendam kini muncul kembali hingga ia sangat ingin membalas dendam pada gadis yang telah menghancurkan rumah tangganya. Pertemuan Hyesung dan Yunhui di Rex membuat mereka terlibat perang dingin. Yunhui merasa tak tenang melihat keberadaan Hyesung sehingga ia segera keluar dari tempat itu untuk menghindari pertemuan mereka di depan para karyawan Rex. Hyesung pun urung membatalkan keanggotaannya dan memilih ikut berkonsultasi sembari mencari tahu tentang tujuan Yunhui berada di sana. Namun karena Rex sangat menjaga privasi para kliennya, Hyesung tak mendapatkan informasi apa-apa tentang gadis penggoda itu. Ingatan menyakitkan ketika sang suami meninggalkannya kembali membayang di benak Hyesung. Di hari pemakaman Namsik, Hyesung begitu terpukul saat menemukan surat permohonan maaf yang ditulis suaminya sebelum mengakhiri hidup. Ia lantas pergi ke kantor Yuhui untuk memintanya bertanggung jawab. Namun gadis itu tak peduli sama sekali dan bersikap seolah tak pernah berbuat salah. Hyesung merasa tak adil dengan takdir yang ia jalani. Ketika dirinya menderita akibat kehilangan sang suami, Yuhui malah tampak baik-baik saja dan berjalan tegak penuh rasa bangga di depannya. Hyesung sangat ingin membalas dendam, namun ia tak mengetahui bagaimanakah caranya. Di luar ekspresinya yang tampak tenang, sebenarnya Yuhui juga gelisah dengan keberadaan Hyesung. Ia bahkan menunggu wanita itu keluar dari gedung untuk memberikan peringatan padanya agar jangan ikut campur dengan urusannya. Namun Hyesung justru mentertawakan sikap Yuhui yang dianggapnya sedang menyembunyikan ketakutan. Tanpa basa-basi, ia lantas meninggalkan Yuhui yang masih terpaku karena ucapannya. Kata-kata Hyesung tentang dirinya memang tidaklah salah. Yuhui khawatir jika wanita itu menjatuhkan reputasinya di depan karyawan Rex. Ia lantas mencari tahu pada manajer yang menangani konsultasinya. Namun si manajer mengatakan bahwa Hyesung tak banyak bicara saat melakukan sesi konsultasi. Meski demikian, Yuhui tetap merasa tidak aman. Ia mulai memikirkan cara agar Hyesung menjauh dari kehidupannya. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakannya, Hyesung tak putus asa untuk mencari celah dan membalas dendam kepada Yuhui. Ia sadar nilai keanggotaannya di Rex berada di bawah gadis itu sehingga sangat mustahil baginya untuk merebut pria yang sedang diincarnya. Hyesung lantas berusaha menemui CEO Rex yang bernama Choi Yosun dalam sebuah seminar pernikahan. Usai acara, ia menyapa Nyonya Choi lalu bertanya, bagaimanakah caranya untuk menjatuhkan seseorang yang sangat ia benci. 어떤 사람을 이기고 싶어요. Nyonya Choi menyambutnya dengan ramah. Dengan tenang, wanita itu menjawab bahwa uang adalah hal yang paling mudah untuk menaklukkan seseorang. Namun jika tidak memiliki kekayaan, Nyonya Choi menyarankan Hyesung untuk mencintai hasrat dan ketamakan dalam dirinya. Hyesung berusaha mencerna ucapan Nyonya Choi. Di waktu yang bersamaan, Yuhui datang dan tampak ingin menemui wanita itu untuk membicarakan perjodohannya dengan anggota hitam. Namun Nyonya Choi menolak kehadirannya karena merasa tak berkewajiban untuk menanggapi anggota Rex dengan level rendah seperti Yuhui. 입니다. 제가 바로 다음 일정이 있어서.
Nyonya Choi sendiri memiliki latar belakang yang cukup rumit. Demi mencapai posisinya saat ini, ia rela menikah dengan Ketua Cha yang lebih pantas dipanggilnya sebagai ayah. Ketua Cha adalah seorang konglomerat yang memiliki beberapa perusahaan properti. Namun kesehatannya sudah lama menurun, sehingga ia mempercayakan urusan pekerjaan kepada Nyonya Choi. 줄이 어찌나 긴지. Di lain sisi, Yesung begitu bahagia karena ia dipanggil ke universitas untuk menjabat sebagai asisten profesor. Ia juga diminta mengerjakan proyek kolaborasi antara perusahaan sponsor dan kampus bersama para mahasiswa. Namun kebahagiaan Yesung menguap ketika melihat kedatangan Yui ke ruangan tempatnya berbincang dengan sang profesor. Di luar dugaan, Yui lah yang mengatur penerimaannya di kampus itu, lantaran ia adalah perwakilan sponsor yang akan memberi proyek besar. Meski hatinya sangat sakit dan merasa tak berdaya, Yesung tetap berusaha tak terintimidasi dengan sikap Yui yang sok berkuasa. Dengan penuh percaya diri, ia berkata bahwa Yui tak akan pernah bisa mengendalikan hidupnya. Ia juga semakin penasaran pria seperti apakah yang sedang diincar Yunhui, sehingga dirinya berusaha keras menghalangi Yesung agar tak membocorkan skandal masa lalunya yang menyebabkan kematian seseorang. 어쩌나? 그런 집안에선 당신의 요란했던 스캔들. Yui bukanlah orang yang mudah menyerah dengan tujuannya. Karena Nyonya Choi terus menolak untuk menjodohkannya dengan anggota hitam, Yui pun tak ragu untuk membocorkan jati diri yang berusaha ia sembunyikan selama ini. Gadis tersebut ternyata adalah putri rahasia dari anggota kongres bernama Tuan Son, yang kini tengah dicalonkan sebagai presiden. Melihat tawaran yang menggiurkan, Nyonya Choi pun berubah pikiran. Ia lantas membatalkan perjodohan sesama anggota hitam yang sebelumnya telah diatur dan menggantikannya dengan acara pesta topeng yang melibatkan semua anggota tanpa terkecuali. 초이 씨는 자유롭고 모두에게 공평한 기회가 제공됩니다. Sementara itu, Hyungju sebagai anggota hitam awalnya enggan hadir karena ia bukanlah orang yang mudah berbaur dalam pesta. Namun Nyonya Choi meyakinkannya bahwa dalam pesta itu tak ada yang tahu identitas satu sama lain. Mereka semua diberi ID samaran dan wajib menggunakan topeng sehingga mereka tak perlu canggung ketika berkomunikasi. 마음에 드는 상대를 충분히 살펴보실 수 있도록요. Hyungju akhirnya setuju karena di balik topeng semua orang bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu terbebani. Lee Hyungju adalah pria yang muak dengan wanita karena kegagalan pernikahannya di masa lalu. Kini ia menyibukkan diri dengan bekerja sebagai CEO perusahaan yang bergerak di bidang IT yang dikenal secara global. Ia enggan menikah lagi karena ingin fokus membesarkan putranya yang kini sudah remaja. Terlebih, sang putra tak ingin memiliki saudara dan tak pernah setuju jika dirinya membawa ibu baru untuknya. Melihat Hyungju yang seolah tak peduli dengan kehidupan pribadinya, sang ibu pun menjadi khawatir hingga ia diam-diam mendaftarkan putranya ke Rex. Ia meminta CEO Rex mencarikan jodoh wanita baik-baik yang keibuan dan berpendidikan tinggi, agar bersedia merawat cucunya dengan penuh kasih sayang. Hyungju pun tak punya pilihan selain menuruti ucapan sang ibu. Namun ia memiliki kriteria yang bertolak belakang dengan pilihan sang ibu, yakni seorang gadis berusia 30 tahunan dan belum pernah menikah. 일 때문에 워낙 정신이 없어서. Yui, sang wanita penggoda, kini berusaha mencari mangsa baru dengan mendaftar ke Rex. Ia sedang mengincar CEO kaya raya bernama Lee Hyungju. Beberapa hari sebelumnya, saat menghadiri pesta di Rex, Yui sempat mendengar teman-teman Hyungju yang sedang membujuknya untuk mendaftar di sana. Gadis itu pun menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan, termasuk dengan menyuap pegawai Rex agar bersedia mengatur perjodohannya dengan sang pria idaman. Yunwi pun sangat antusias ketika mendapatkan undangan. Ia mempersiapkan diri dengan sangat matang agar menjadi yang paling populer di tengah pesta. Menggunakan gaun merah yang menampakkan lekuk tubuhnya yang sempurna, Yunwi memasuki ruangan dengan penuh percaya diri. Manajer konsultannya sudah memberitahu bahwa pria incarannya memiliki ID bernama Zeus, sehingga ia tak tertarik dengan pria lain yang menatapnya dan ingin mengajaknya berkenalan. Hyesung pun datang ke pesta topeng itu.
Penampilannya tak seheboh wanita-wanita lain yang diundang ke sana karena ia memang tak berniat mencari jodoh. Hyesung hanya ingin menuntaskan rasa penasaran terhadap pria-pria kalangan atas yang sedang diincar Yunhui. Dua wanita yang sedang terlibat perang dingin itu lantas berdiri berdampingan. Namun keduanya tak mengetahui keberadaan satu sama lain di balik topeng yang sedang digunakan. Di lain sisi, Nyonya Choi mulai merencanakan sesuatu yang menarik untuk pesta topeng. Ia sengaja menukar ID Zeus yang awalnya diberikan kepada Yongju menjadi Hermes karena mencurigai adanya kebocoran rahasia pesta dari para manajer konsultan terhadap kliennya. 제우스가 슈퍼블랙인 게 이미 다 알려졌을 겁니다. Setelah mengatur ID para anggota hitam, Nyonya Choi juga berpikir ingin melihat sesuatu yang menarik dari anggota lain. Ketika bertemu dengan Hyesung dan Yui tempo hari, ia langsung mengetahui jika dua wanita itu saling mengenal dan terlibat perang dingin. Ia lantas menyuruh direktur eksekutif untuk menghubungi Hyesung dan menawarkannya datang ke pesta topeng. Hyesung awalnya menolak undangan itu lantaran merasa jika dirinya bukanlah termasuk anggota Rex yang bernilai tinggi. Namun setelah tahu jika Yui akan datang ke pesta, ia pun berubah pikiran dan bertekad akan membongkar kebusukan wanita itu di depan banyak orang. Pada hari berlangsungnya pesta, Yui mulai melancarkan aksinya untuk mendekati Zeus, si pria yang dikiranya adalah Hyungju. Ia sama sekali tak menyadari jika Hyungju yang asli menggunakan ID lain dan tampak seperti canggung di antara para tamu yang hadir. Hyungju memang tertarik dengan Yui dan berkali-kali mengajaknya berkenalan. Namun gadis itu tak menunjukkan minat karena ia hanya fokus ingin merayu Zeus yang tak lain adalah Sukjin. Sementara itu, Hyesung diam-diam selalu mengamati gerak-gerik Yui dari kejauhan. Saat mereka berada di toilet, Hyesung menyindir Yui sebagai seorang dewi yang menggunakan kecantikannya untuk menggoda para pria. 남자를 홀리는 애욕의 여신답게요. Yui yang kala itu tak mengenali Hyesung dari balik topengnya, sempat merasa terheran karena baru kali ini ada orang asing yang bersikap sinis kepadanya. Namun ia tak begitu ambil pusing dengan hal itu, karena tujuan utamanya untuk menjerat Zeus lebih penting dari apapun. Di sudut berbeda, Nyonya Choi mengawasi jalannya pesta sembari tersenyum penuh arti. Dugaannya pun terbukti, karena kini Zeus tengah dikerumuni para wanita yang mengiranya adalah Hyungju. Sementara Hyungju yang asli tampak tak terbiasa dengan pesta hingga ia memilih untuk duduk menyendiri. Dalam kesepiannya, Hyungju melihat Hyesung yang juga sedang seorang diri di meja bar. Ia lantas mendekat dan mengajaknya berkenalan. Dalam waktu singkat, keduanya pun terlibat obrolan dan menjadi akrab karena Hyesung bisa mengimbangi topik dari Hyungju. 전에는 배울 게 참 많거든요. 욕심 부리면 깡통 찬다. Namun obrolan keduanya terjeda karena seorang gadis yang sedari tadi menempel pada Hyungju tiba-tiba datang menyela. Tak lama setelahnya, Sukjin pun ikut bergabung dengan mereka. Sukjin mulai mencurigai bahwa wanita yang berdiri di sampingnya adalah Hyesung. Ia mengenalinya dari cara bicara dan suaranya. Namun ia segera menyangkal prasangkanya karena berpikir Hyesung kini sudah hidup bahagia bersama pria yang dinikahinya. Ternyata Sukjin dan Hyesung dulunya pernah menjalin hubungan di masa kuliah. Namun suatu hari, Sukjin tiba-tiba melanjutkan studi ke luar negeri dan meninggalkan Hyesung tanpa kata. Hyesung pun sangat kecewa karena menurutnya, meskipun Sukjin ingin mengakhiri hubungan, seharusnya ia tetap punya tata krama dengan mengucapkan putus sebelum pergi. Sukjin sendiri datang ke pesta itu karena menuruti permintaan ketua Cha. Sang ayah merasa jika ajalnya sudah dekat sehingga ia ingin melihat putranya menikah dan memberinya cucu yang akan mewarisi seluruh hartanya. 언제 죽을지도 모르는. Nyonya Choi yang mendengar obrolan ayah dan itu pun menjadi jengkel lantaran ia merasa jika dirinya selama ini sudah banyak berkorban demi ketua Cha. Sebenarnya,
Ia enggan memasukkan Sukjin ke dalam pesta topeng karena tak ingin anak tirinya itu segera menikah. Namun Nyonya Choi tak kuasa menolak permintaan ketua Cha, sehingga dirinya merencanakan sesuatu yang menarik untuk menuntaskan rasa penasarannya. Rangkaian pesta telah berlalu satu demi satu hingga tiba sesi terakhir, yakni pelepasan topeng. Anggota yang disebut nama ID-nya oleh pembawa acara harus berdiri dan melepas topengnya sembari menyebutkan profesinya saat ini. Dalam sesi itu, beberapa anggota sempat terkejut saat mengetahui wajah asli yang tersembunyi di balik topeng satu sama lain. Mereka berasal dari berbagai kalangan, mulai dari dermatolog, selebritas, hingga pengacara. Darah Yesung mendidih kalau melihat Yui melepas topengnya dengan penuh percaya diri. Bagaimana bisa gadis itu hidup tenang dan menebar senyuman setelah membuat nyawa suaminya melayang dengan sia-sia? Saat tiba gilirannya melepas topeng, Yesung berniat membongkar skandal Yui di masa lalu yang membawanya sampai ke sana. Melihat Yesung yang ternyata sejak tadi ada di tempat itu, Yui pun merasa terkejut dan gemetaran. Ia bahkan menggenggam topengnya dengan erat seolah menguatkan diri jika Yesung benar-benar berniat menjatuhkan reputasinya di depan para anggota lain. Tak hanya Yui, Sukjin pun terkejut melihat mantan kekasihnya ada di sana. Ia pun menduga-duga apa yang akan diungkap Yesung di acara itu. Yesung tak berhasil membongkar kebusukan Yunhui dalam pesta, lantaran terjadi keributan di antara dua anggota yang ternyata adalah mantan pasutri. Karena kondisi yang semakin kacau, pesta pun bubar dengan sendirinya. Dan di saat itulah Yui baru tahu jika pria yang didekatinya sedari tadi bukanlah Hyungju. Keesokan harinya, Yesung menemani Nyonya Choi di Rex atas permintaannya semalam setelah acara usai. Rupanya, wanita itu penasaran apa yang ingin diungkap Yesung di depan semua orang. 단순히 파티를 즐기러 온 분 같지는 않더군요. Yesung lantas menceritakan kisah perselingkuhan suaminya dengan Yui yang berujung pada kehancuran rumah tangga serta kematian sang suami. Ia ingin Rex menghapus Yui dari daftar anggota karena menurutnya wanita itu tak pantas menjadi calon pengantin. Di luar dugaannya, Nyonya Choi justru menyalahkan Yesung yang tak bisa menjaga suaminya. Ia juga tak bisa mengeluarkan Yui dari Rex, lantaran gadis itu bersih dari catatan hukum. Nyonya Choi hanya bisa menyarankan bahwa Yesung harus menjadi lebih kuat untuk membuat musuhnya bertekuk lutut dan memohon ampun. 모두를 발 아래 두고 짓밟을 수 있을 만큼 Yesung merasa frustasi karena usahanya sejauh ini tidak membuahkan hasil. Bahkan kini Yui semakin di atas angin karena Rex seolah melindungi dan melancarkan usahanya untuk mendapatkan pasangan impian. Yui bahkan bersikap seolah tak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Yesung selanjutnya. Baginya, wanita itu bukan lagi penghalangnya untuk mencapai tujuan. 가면 바티 속편 찍으러 오셨나? Sementara itu, Sukjin yang terus kepikiran dengan Yesung setelah melihatnya di acara pesta topeng di malam itu, berniat menemuinya di kampus. Ia baru tahu jika suami Yesung telah meninggal dunia. Sukjin lantas menawarkan bantuan kepada mantan kekasihnya itu, namun Yesung menolak dengan sopan karena ia masih sanggup mencari nafkah sendiri. Sisa-sisa kenangan masa lalu membuat Yesung tak canggung untuk membagi kisah hidupnya yang menyedihkan. Ia juga berpesan agar Sukjin tak menjalin hubungan dengan Yui karena gadis itu seperti ular berbisa yang pandai mengelabui mangsa dan mematikan. 그 여자는 안 만났으면 좋겠다. Selain masalah pekerjaan, Yesung juga dibuat pusing karena perubahan sikap putrinya di sekolah. Anak semata wayangnya itu rupanya menjadi pendiam dan seringkali melewatkan pelajaran hingga nilainya juga turun. Yesung yang cemas lantas berusaha menghibur sang putri dengan mengajaknya ke kampus tempatnya mengajar. Gadis kecil bernama Mijin itu sangat antusias melihat pencapaian ibunya. Ia juga bangga karena memiliki ibu yang cerdas dan tangguh seperti Yesung.
Namun penilaian Mijin terhadap ibunya berubah setelah ia mendengar ucapan profesor yang menyapa mereka ketika sedang makan siang di sebuah kantin. Profesor itu menyebut nama Yuhui sebagai orang yang telah memberi ibunya proyek dalam penelitian bernilai besar. 두 분이 같은 회사였다면서. 어이, Seketika, Mijin pun meradang dan berlari pulang sehingga Hyesung mengejarnya. Sembari menangis, Mijin meluapkan kekecewaannya kepada sang ibu yang menerima bantuan dari wanita yang telah menghancurkan keluarga mereka. Walau ibunya sudah menjelaskan bahwa ini semua adalah bagian dari rencananya, Mijin tetap tak terima dan mengabaikan semua ucapan ibunya. 무슨 생각이면 아빠 죽인 여자 도움으로 사는데. Keesokan harinya, Mijin nekat menunggu Yui di depan kantornya. Gadis kecil itu mengancam Yui agar jangan mendekat atau berbuat macam-macam dengan ibunya lagi. Namun bukannya takut, Yui justru tertawa dengan ancaman Mijin. Ia bahkan sengaja menyebut ayah Mijin sebagai penjahat yang menjijikan untuk mengintimidasinya. 더 자세히 얘기해줄까? Mendengar ucapan Yui, tubuh Mijin pun gemetar karena tak sanggup menahan amarah. Ia lantas ditinggalkan begitu saja di pinggir sungai dengan dibekali beberapa lembar uang untuk membayar taksi. Sikap Yui yang sangat dingin dan tak berperasaan sebenarnya berasal dari pengalaman masa kecilnya yang sangat menyedihkan. Kala itu, ia pernah menunggu Tuan Son di depan rumahnya untuk memperkenalkan diri sebagai putrinya. Namun, pria tua itu justru menghardik dan mengusirnya. 내 아빠잖아요. 아니니까 돌아가라니까. Ia juga tak mau mengakui Yui sebagai anak lantaran gadis itu terlahir dari hubungan terlarangnya dengan wanita yang bukan istrinya. Yui yang mendambakan kasih sayang seorang ayah hanya bisa menahan sakit hati ketika Tuan Son berpaling dan menutup pintu pagar rumahnya. Itulah peristiwa yang membuat Yui begitu menyukai perhatian dari para pria, karena sedari kecil dirinya tak pernah merasakan ketulusan dari ayahnya. Di lain sisi, Nyonya Choi dan bawahannya kini sedang sibuk mengatur kencan untuk para klien yang telah menentukan pilihan lewat aplikasi Rex usai pesta topeng. Di luar dugaan, Yongju ternyata memilih Yesung karena terkesan dengan obrolan mereka kala itu. Namun Nyonya Choi tak meneruskan pilihan Yongju dengan alasan wanita yang dipilihnya telah memilih pria lain. Ia lalu merekomendasikan Yui karena sebelumnya gadis itu telah memberinya tawaran yang tak bisa ia tolak. Yongju pun akhirnya bersedia bertemu dengan Yui karena penasaran mengapa gadis yang sebelumnya tampak dingin kepadanya pada akhirnya justru memilihnya di aplikasi. 아니 그분 되게 까칠하시던데 정말 날 선택했죠. Sementara itu, Nyonya Choi juga mengatur kencan untuk Hyesung dengan seorang dokter gigi. Meski awalnya tidak tertarik, Hyesung akhirnya sepakat untuk bertemu karena berpikir tak ada salahnya mencoba berkencan buta. Pertemuan dua pasangan itu pun dilangsungkan di hotel yang sama dan hanya berbeda satu ruangan. Yui yang ahli bersandiwara mulanya berpura-pura belum mengenal Yongju. Padahal ia sudah tahu segalanya tentang pria itu. Yongju tak sedikit pun curiga, bahkan ia sangat menikmati kencannya dengan Yui lantaran gadis itu pandai membangun suasana menjadi lebih menyenangkan. Ia bahkan mengarang cerita tentang masa kecilnya yang menyedihkan, sehingga Yongju menjadi simpati karena merasa mereka memiliki nasib yang sama. 아버지가 굉장히 훌륭한 변호사이셨나봐요. Malam semakin larut, sebotol anggur pun telah tandas. Yui dengan daya pikatnya yang memukau membuat Yongju terlena, hingga pada akhirnya keduanya melewatkan malam panas di kamar hotel. Sembari berpelukan dengan tubuh tak berbalut sehelai benang pun, Yui memuji ketampanan Yongju hingga pria itu merasa senang dan mendekapnya semakin erat. Keesokan harinya, Yongju pun sepakat untuk meneruskan kencan mereka ke tahap selanjutnya. Lain halnya dengan kencan Yui yang romantis dan berakhir sesuai harapan. Kencan Hyesung berantakan karena pria yang bersamanya hanyalah pria mesum yang ingin mengajaknya cinta satu malam. Hyesung awalnya tak curiga karena pria itu bersikap sopan dan ramah ketika mereka makan malam berdua. Namun perangai aslinya mulai tampak saat pria itu mengajak Hyesung untuk masuk ke kamar hotel.
Hyesung pun sangat terkejut dan tak menyangka pria bermartabat dari kalangan atas bisa bersikap tak sopan seperti ini. Ia lantas melarikan diri dan masuk ke dalam lift sembari menelpon Sukjin dan memintanya datang untuk menyelamatkannya. 방도 잡아놨어요. 나요. Tak lama kemudian, Sukjin datang dengan ekspresi yang sangat khawatir. Ia begitu cemas saat melihat Hyesung yang duduk dengan tubuh gemetar menunggunya di depan lobi. Jin lantas menenangkan dan mengajaknya minum teh di bar hotel. Di sanalah ia berbagi cerita tentang alasannya dulu yang meninggalkan Hyesung tanpa sebuah pesan. Sukjin rupanya pernah memiliki seorang kakak laki-laki. Namun kakaknya meninggal karena kecelakaan ketika mabuk usai memukuli sang ayah sampai nyaris tewas. 정말 죽지 않을 만큼 아버지를 때렸고. Hyesung pun turut bersedih setelah mendengar cerita Sukjin. Pada akhirnya ia mengerti mengapa kala itu Sukjin melarikan diri karena tak bisa berpikir jernih melihat keluarganya yang berantakan. Di waktu yang bersamaan, Hyesung tak sengaja melihat Yunhui sedang bersama seorang pria di tempat itu. Sukjin lantas memberitahu bahwa pria tersebut adalah CEO perusahaan game terkenal bernama Hyungju. Sebuah ide pun terlintas di benak Hyesung. Kini ia paham apa yang selama ini diperjuangkan mati-matian oleh Yunhui, yakni seorang pria bernilai ratusan miliar won yang akan ia jadikan sebagai suami. Keesokan harinya, Hyesung menghubungi direktur eksekutif yang menangani konsultasinya untuk mengajukan keluhan. Ia sangat kesal karena dipasangkan dengan pria yang tak bermoral yang ditemuinya semalam. 그런 사람을 소개할 수가 있죠? 하룻밤 상대 헌팅하러 나왔던 Namun pihak Rex sepertinya juga tak menduga bahwa di antara klien mereka ada pria mesum seperti yang ditemui oleh Hyesung. Seolah belum cukup dibuat kesal dengan kencannya yang gagal total, masalah kembali menghampiri Hyesung saat ketua proyek penelitian kampus memanggilnya ke kantor. Pihak perusahaan yang mensponsori proyek mereka rupanya ingin Hyesung dikeluarkan dari tim lantaran hasilnya dinilai sangat buruk dan tidak memenuhi standar. 부실하다고 연구주임 교수를 바꿔달래. Namun sebenarnya itu adalah ulah Yunhui yang ingin membuat Hyesung menderita. Dengan licik, gadis itu memanfaatkan kekuasaan dan relasinya untuk memecat Hyesung dari pekerjaannya. Saat merasa dunianya sudah berakhir, tiba-tiba Hyesung mendapat tawaran pekerjaan baru yang tidak terduga. Ibu Hyungju sedang mencari guru les bahasa Korea untuk membantu menaikkan nilai cucunya yang jeblok. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Hyesung. Ia akan memasuki keluarga Hyungju dan menggagalkan semua rencana Yunhui untuk mendapatkan pria idamannya. Di depan rumah keluarga Hyungju, Hyesung menyapa pria itu dan memperkenalkan diri. Hyesung pun tersenyum ketika bertatap muka dengan Hyungju yang tampan dan karismatik. 보시죠? 준호 아버님. Yunhui semakin agresif mendekati Hyungju karena mengira pria itu telah jatuh cinta kepadanya. Hatinya semakin berbunga-bunga saat Hyungju memberinya hadiah cincin berlian sebelum mereka bertemu untuk makan malam bersama. Yunhui pun antusias mengajak pria itu berkencan lagi ke lapangan golf. Namun Hyungju tampak tidak nyaman saat melihat Yunhui yang terus berusaha mendekatinya dan bahkan memaksanya untuk bermalam lagi. Ia hanya setuju ketika Yunhui menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Setelah mereka sampai di tujuan, Yunhui sangat terkejut saat melihat Hyesung keluar dari rumah pria incarannya. Ia semakin marah ketika Hyungju menjelaskan bahwa wanita itu kini bekerja sebagai guru les putranya. Yunhui pun merasa tak aman dengan kehadiran Hyesung karena takut wanita itu akan membongkar rahasianya. Ia lantas menjelek-jelekan Hyesung dengan menyebutnya sebagai wanita yang gemar mendekati pria kaya dan memeras mereka untuk mendapatkan uang. Kali ini, ia pasti sedang mengincar Hyungju dengan mendekati anaknya terlebih dulu. Mendengar penuturan Yunhui, suasana hati Hyungju semakin memburuk. Ia langsung keluar dari mobil Yunhui tanpa berkata-kata. Di waktu yang bersamaan, Hyesung kembali ke rumah itu untuk mengambil ponselnya yang ketinggalan. Hyesung tak pernah menduga bahwa kehadirannya di sana disalahartikan oleh Hyungju.
Pria itu pun segera menarik tubuh Hyesung untuk mendekat dan mengucapkan kata-kata yang merendahkannya, seolah-olah ia adalah wanita murahan yang bersedia dibayar untuk tidur bersama dengan sembarang pria. Hyesung pun sangat tersinggung. Ia tak menyangka akan diperlakukan begitu rendah oleh pria yang baru dikenalnya beberapa hari. Ia lantas berkata, jika akan mengundurkan diri sebagai guru les usai putranya menjalani ujian sekolah. 굉장히 무례하시네요. Keberadaan Hyesung di dekat pria incarannya membuat Yuhui semakin resah. Ia lantas memperingatkan Hyesung agar menjauhi keluarga Hyungju dan melakukan segala cara untuk mengancamnya. Bahkan ia melelang rumah yang ditempati Hyesung dengan dalih utang suaminya di perusahaan yang belum dilunasi. Namun Hyesung tak takut dengan semua ancaman Yuhui. Dengan berani ia mendatangi gadis itu ke rumahnya dan menantangnya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hyesung yakin bahwa suaminya tak bersalah dan ia berpeluang menang di pengadilan nanti. Putra Hyungju yang bernama Junho pada akhirnya mendapat nilai sempurna untuk ujian bahasa Korea. Hal itu membuat sang nenek sangat bangga dan merasa berterima kasih dengan Hyesung sebagai gurunya. Junho pun sangat menyukai Hyesung karena kepribadiannya yang hangat dan penuh perhatian. Hyesung selalu menyemangatinya sebelum ujian, sehingga dirinya tak pernah merasa kesepian. Namun di tengah kebahagiaannya setelah mendapat nilai bagus, Junho harus menerima kenyataan bahwa guru kesayangannya itu tiba-tiba mengundurkan diri karena sang ayah. Ia pun merajuk dan tak mau makan karena merasa ayahnya berlaku tak adil dan egois. Junho meminta ayahnya membawa Hyesung kembali untuk mengajarnya lagi, karena baginya hanya wanita itulah yang bisa memahaminya seperti seorang ibu. 혜승쌤처럼 통한 셈 없단 말이야. Hyungju pun tak tenang dengan sikap Junho. Ia lantas mencari tahu tentang Hyesung kepada Sukjin yang dikenalnya usai pesta topeng tempo hari. Pria itu tahu jika Sukjin sangat kenal dekat dengan Hyesung karena keduanya bekerja di kampus yang sama. Sukjin menceritakan segala kebaikan Hyesung dan kesulitan yang dialami wanita itu. Mendengar cerita Sukjin, Hyungju pun menyesal karena telah berburuk sangka kepada Hyesung. Ia termakan ucapan Yuhui sehingga bertindak di luar batas dan menyinggung perasaannya. Demi menebus kesalahannya, Hyungju mengajak Hyesung bertemu untuk sekedar makan siang bersama. Ia juga meminta maaf atas pelecehannya tempo hari dan meminta Hyesung agar bersedia kembali sebagai guru les Junho. Keduanya lantas terlibat obrolan dari hati ke hati, dan tanpa sadar, Hyungju pun sedikit terbuka tentang masa lalu pernikahannya dan hidupnya kini yang kesepian karena tak punya tempat berbagi. 외로운 것도 시시해지더라고요. Di akhir pertemuan, Hyungju berniat menghadiahkan sebuah mobil bagi Hyesung. Namun wanita itu menolak dengan sopan karena baginya hadiah itu terlalu besar untuknya. Ia berjanji akan kembali mengajari Junho seperti sebelumnya. Sejak di hari itu, Junho semakin bergantung dengan Hyesung. Ia juga bercerita tentang kerinduannya kepada sang ibu yang telah lama tak ditemui. Berkali-kali ia berniat menemui ibunya, namun ia selalu berhenti di tengah jalan saat melihat sang ibu sedang bersama seorang pria. Junho sangat takut jika kehadirannya hanya akan merusak kebahagiaan sang ibu. Di hari itu, Junho tiba-tiba tak pulang ke rumah, sehingga ayahnya menelpon Hyesung karena menduga putranya sedang bersamanya. Wanita itu pun cemas dan langsung mencari Junho di sekitar tempat tinggalnya. Beruntungnya, ia bertemu Junho yang sedang duduk seorang diri di taman. Ia lantas menghibur anak itu dan mengantarnya pulang ke rumah. 말해봐. 너 무슨 일 있지? Di lain sisi, Nyonya Choi ternyata memiliki rencana baru untuk menjodohkan Hyungju dengan gadis bernama Jung Mi-jin. Ia rupanya menerima tawaran menarik dari ibu Mi-jin yang bisa mempengaruhi bisnis properti milik suaminya. Nyonya Choi mengatur strategi untuk mendekatkan gadis itu dengan ibu Hyungju lewat acara minum teh bersama. Menurutnya, Mi-jin sangat cocok dijadikan istri seorang CEO karena latar belakangnya yang bagus dan berpendidikan tinggi. Hyungju sebenarnya tak berniat menikah lantaran dirinya sudah tak percaya lagi dengan wanita. Ia menganggap para wanita yang dekat dengannya adalah teman seks semata termasuk Yuhui.
Namun Nyonya Choi meyakinkannya bahwa pernikahan tak perlu dilandasi rasa cinta. Mi-jin adalah wanita yang sesuai untuk dijadikan piala kebanggaannya sebagai pengusaha terkenal. Hyung-ju pun akhirnya setuju untuk bertemu dengan Mi-jin di sebuah sirkuit balap. Mereka menghabiskan waktu bersama dan melakukan pendekatan seperti orang berkenalan pada umumnya. Namun menurut Hyung-ju, Mi-jin berbeda dari Yui yang tak pernah menolak ajakannya. Gadis itu pandai menarik ulur perasaan pria agar dirinya semakin diinginkan. Mengetahui pria incarannya sedang dijodohkan dengan wanita lain, Yui pun memprotes sikap Nyonya Choi. Ia merasa telah dihianati lantaran sejak awal CEO Rex itu bersikap seolah mendukungnya dengan Hyung-ju. Namun kini, Nyonya Choi menyanggah bahwa Yui tak sesabar dugaannya. Ia begitu mudah menyerahkan diri di atas ranjang, bahkan menerima cincin berlian pemberian Hyung-ju. Menurutnya, cincin tersebut bukanlah hadiah, melainkan sebuah alat untuk menguji seberapa besar ketulusan yang dimiliki Yui. 그랬다면 받지 말았어야 합니다. Di waktu yang bersamaan, Yui yang merasa diabaikan oleh Hyung-ju kembali menjalankan rencana baru untuk menarik perhatiannya. Ia mendatangi pria itu ke rumahnya dan mengembalikan cincin serta bersikap seolah tak tertarik dengan Hyung-ju sedari awal. Ia memang sengaja bermain tarik ulur agar Hyung-ju kembali tertarik kepadanya. Usaha Hyun-hui pun membuahkan hasil. Hyung-ju menawarinya minum anggur bersama sebagai pertanda memulai hubungan pertemanan baru di antara mereka. 와인 한 잔 할래요? 뭐 좋아해요? Saat mereka tengah memilih anggur di ruang santai, tiba-tiba Hyesung masuk bersama Chunho ke ruangan itu. Tatapan mereka pun bertemu dan perang dingin kembali tak terelakkan. Chunho tampak terkejut dengan kehadiran wanita lain bersama sang ayah, sementara Hyung-ju tak menyangka akan terpergok oleh putranya sendiri. Yui masih belum putus asa untuk mendapatkan Hyung-ju. Ia bahkan menemui Nyonya Choi dan memintanya untuk mendukungnya kembali. Namun Nyonya Choi justru menawarkannya agar menemui pria baru, alih-alih terus menempel kepada Hyung-ju yang kini tak tertarik lagi kepadanya. 보시는 건 어때요? 그것도 하나의 좋은 Yui pun menolak dengan tegas. Ia hanya ingin bersama Hyung-ju lantaran pria itu sangat sempurna untuk dijadikan suami. Wajah tampan, usia muda, dan harta berlimpah cukup menjadi alasan bagi Yui untuk membangun keluarga bahagia bersama Hyung-ju. Ia lantas meminta Nyonya Choi untuk memikirkan cara lain agar hubungannya dengan Hyung-ju berhasil. Yui sangat sadar bahwa posisinya saat ini tidaklah aman lantaran Hyesung terus muncul di dekat pria incarannya. Wanita itu tak peduli dengan semua peringatan dan ancamannya. Bahkan ia siap kehilangan rumahnya karena tak sudi memohon kepada Yui. 딱 나가라고. 어머. Benaknya semakin meradang saat mengetahui bahwa Hyesung mendapatkan rumahnya kembali lantaran dibantu oleh Sukjin. Ia lantas memikirkan cara lain untuk menyingkirkan Hyesung dari kehidupannya. Dengan memanfaatkan profesinya sebagai pengacara, Yui kini bergabung dengan tim hukum perusahaan milik Hyung-ju. Ia bahkan berhasil membujuk atasannya agar mendapatkan wewenang untuk menangani perusahaan Hyung-ju secara langsung. 백프린스 프로젝트 도와주고 있어. 최선을 다해서 서포트하겠습니다. Yui berpikir, jika mereka sering bertemu, peluangnya akan semakin besar untuk mendapatkan kembali hati Hyung-ju. Tanpa rasa malu, Yui terus mengikuti kemanapun Hyung-ju pergi. Ia bahkan datang ke kelas seminar khusus eksekutif demi bertemu dengan pria incarannya. Yui tak menyangka jika Hyesung akan menjadi salah satu pemateri di kelas itu. Usai kelas berakhir, orang-orang yang pernah hadir di pesta topeng Rex lalu berkumpul untuk sekedar minum anggur sembari mengobrol. Hyesung sengaja menarik Yui untuk bergabung bersama yang lain dengan tujuan mengintimidasinya. 대표님 계시다고 하니까 뵙고 싶어 하셔서. Di depan Hyung-ju dan yang lainnya, Hyesung bercerita tentang nasib buruk yang menimpa keluarganya. Yui yang mendengarnya pun menjadi gelisah karena khawatir jika Hyesung akan menyebut namanya sebagai penyebab kehancuran rumah tangganya. Hyesung pun sangat menikmati ekspresi Yui yang terlihat cemas dan ketakutan. Namun ia batal menyebut nama Yui di depan semua orang karena merasa jika gadis itu pantas diberi hukuman yang lebih kejam.
Di lain sisi, Hyung-ju mulai merasakan getaran yang tak biasa saat berada di dekat Yesung. Ia merasa tak nyaman ketika melihat Suk-jin yang terang-terangan menunjukkan perhatiannya kepada wanita itu. Namun Hyung-ju berusaha menghalau getaran itu lantaran dirinya belum yakin dengan perasaannya sendiri setelah berkali-kali dikhianati oleh istrinya di masa lalu. Akan tetapi, sekuat apapun dirinya menahan gejolak cinta, Hyung-ju akhirnya tak bisa mengendalikan diri untuk mencari perhatian Hyesung. Di hari penerimaan rapot Junho, Hyung-ju tampak sangat bahagia sehingga putranya heran karena tak biasanya sang ayah bersikap demikian. Hyung-ju pun mengajak Hyesung dan putrinya untuk naik kapal pribadi sebagai bentuk ucapan terima kasih. Di atas kapal itu, mereka berempat tampak seperti keluarga bahagia yang saling melengkapi. Junho pun sangat senang ketika Minji memanggilnya dengan sebutan Opa. Hatinya yang mendamba kasih sayang seorang ibu kini telah terpenuhi dengan perhatian Hyesung kepadanya. Saat Junho terluka, wanita itu segera mengobati dan membalut lukanya dengan lembut. Pemandangan tak biasa antara putranya dan Hyesung membuat Hyung-ju tersentuh. 어떻게 오래 가겠는데? Terlebih Junho tampak tersenyum ceria ketika bermain bersama Minji. Getaran di hati Hyung-ju semakin kuat saat tangannya tak sengaja memeluk Hyesung ketika kapal mereka diguncang ombak. Ia pun mendadak gugup seperti orang yang jatuh cinta lagi, hingga membuat suasana menjadi canggung. Usai mereka turun dari kapal, Hyung-ju memberikan hadiah mobil yang dulu sempat ditolak oleh wanita itu. Hyesung pun menolak sekali lagi pemberian Hyung-ju. Namun melihat Minji yang kegirangan menaiki mobil baru, Hyesung tak sampai hati untuk mengecewakannya. Ia lantas pasrah saja ketika Junho mendorongnya untuk masuk ke mobil yang akan membawanya pulang ke rumah. Hari itu ditutup dengan senyum lebar Junho dan hati Hyung-ju yang semakin berbunga-bunga. Sementara itu, Yuhui yang masih terobsesi dengan Hyung-ju mulai menjalankan rencana baru. Ia menemui mantan istri Hyung-ju yang bernama Jung-in lalu memberitahunya bahwa ada seorang wanita yang memanfaatkan putranya untuk menjadi nyonya kaya. 준호 어머님이시니까 꼭 아셔야 된다고 생각해요. Jung-in yang terhasut lantas pergi ke rumah Hyung-ju dengan niat mengambil putra mereka. Pertengkaran antara mantan pasutri itu pun tidak terelakkan. Jung-in bahkan menuduh bahwa Hyung-ju sudah tidur dengan guru les yang kini sedang mendekati putra mereka. 놀려면 좀 수준 있게 놀아. Hyung-ju tak tahan dengan semua hinaan yang ditujukan mantan istrinya kepada Hyesung. Ia lantas mengusir wanita itu dari rumahnya dan memperingatkannya agar menjauhi putra mereka untuk selamanya. Karena suasana hatinya yang sedang buruk, usai bertengkar dengan mantan istri, Hyung-ju meminta Hyesung menemaninya minum soju. Di sebuah bar, mereka duduk berdua sembari berbagi kisah masa lalu yang menyakitkan. Rasa kagum di hati Hyung-ju semakin besar kala Hyesung memberinya petuah bijak tentang kehidupan. Ia sempat meminta Hyesung untuk menjadi pasangannya, namun karena takut ditolak, Hyung-ju pun akhirnya berkata bahwa ia hanya bercanda. 농담이에요. Usai minum-minum, dua sejoli itu berjalan bersama melewati sebuah jembatan. Hyung-ju mengucapkan terima kasih kepada Hyesung yang telah menemaninya di saat terpuruk. Ia lantas menawarkan untuk membantu Hyesung jika wanita itu butuh sesuatu. Hyesung pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan meminta bantuan agar membebaskan seorang saksi yang kini tengah dipenjara atas kasus kejahatan yang dilakukan oleh Yui. Hari pembalasan yang ditunggu Hyesung pun akhirnya tiba juga, bertepatan dengan pesta anggur yang diadakan Hyung-ju. Hyesung akan mengungkap kebusukan wanita penggoda yang telah membuat nyawa suaminya melayang. Di lain sisi, Yui pun membuat rencana yang sama. Ia ingin mempermalukan Hyesung di depan Hyung-ju saat pesta anggur dengan menyuap Choi Myung-woo yang telah bebas dari penjara untuk menunjukkan bukti palsu tentang kejahatannya di masa lalu. Selain rekan-rekan kerjanya, Hyung-ju juga mengundang kenalannya dari Rex untuk menghadiri pesta. Suk-jin yang hadir di sana pun dibuat terpukau dengan kecantikan Hyesung yang berdandan tak seperti biasanya. Ia lantas membuat pengakuan di depan ayahnya yang juga hadir di tempat itu bahwa dirinya mencintai Hyesung dan ingin menikahinya.
Pengakuan Sukjun membuat Hyesung tak nyaman. Hyungju pun datang menyelamatkan Hyesung dari situasi itu dan mengatakan bahwa dirinya adalah tamu istimewa dalam pestanya. Di depan para tamu, pria itu meminta Hyesung mengungkapkan kebenaran tentang Yuhui. Gadis itu pun panik dan balik menuduh bahwa selama ini Hyesung telah membohongi Hyungju dan berpura-pura mendekatinya demi tujuan hina. Ia lantas memanggil Cho Myung-woo dan menyuruh pria itu untuk mengatakan kebenaran tentang hubungannya selama ini dengan suami Hyesung. Mulanya Yuhi mengira Choi Myung-woo berpihak kepadanya, namun dugaannya keliru karena pria itu menamparnya di depan para tamu dan menyebutnya sebagai penipu. Saat itu, Myung-woo bahkan menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya juga dirayu dengan kata-kata cinta untuk menutupi kejahatan yang dilakukan Yuhui. Gadis itu pun histeris dan menyangkal semua tuduhan. Namun tak lama kemudian, 2 orang dari kejaksaan datang dan menangkapnya atas kasus penggelapan dana perusahaan. Melihat Yuhui diseret pergi dari pesta, Hyesung pun tak bisa menahan tangis. Rasa sakit yang selama ini ditanggungnya kini telah terbayar lunas dengan melihat kehancuran Yuhui di depan banyak orang. Kini ia mengerti apa maksudnya menjadi kuat dengan mengandalkan cinta. Cintanya kepada hasrat dan ketamakan telah menuntunnya menjadi pemenang dalam pertarungan. Balas dendamnya kini telah terwujud, namun Hyesung masih terasa hampa. Ia tak tahu apa yang sebenarnya dicarinya. Dalam keresahannya, Hyungju datang dan menghiburnya, sembari berkata jika mulai saat ini ia ingin mendampingi Hyesung. Namun Hyesung hanya terdiam saat mendengar kata-kata romantis dari Hyungju. Dirinya sangat paham jika menjalin hubungan dengan pria idaman para wanita itu tidaklah mudah. Apalagi status sosial mereka amatlah berbeda sehingga sangat mustahil untuk disejajarkan. 고통에 익숙해져서. Usaha Hyungju untuk mengungkap kejahatan Yuhui benar-benar berakhir sia-sia. Dalam beberapa hari, gadis itu telah dibebaskan dari tahanan karena bantuan dari ayah kandungnya. Ia lantas menemui Hyungju dan menantangnya untuk berperang karena dirinya tak terima telah dipermalukan di depan umum. Kali ini, Yuhui bertekad untuk menaklukkan Hyungju bagaimanapun caranya. Di lain sisi, kehebohan yang dibuat Hyungju dan Hyesung di pesta anggur rupanya berdampak sangat besar bagi kehidupan mereka selanjutnya. Ibu Hyungju yang bernama Nyonya Noh tak menyukai hubungan mereka lantaran Hyesung sudah pernah menikah dan memiliki anak yang sudah remaja. Wanita parubaya itu lantas meminta Nyonya Choi untuk tetap menjodohkan putranya dengan Michin karena menurutnya hanya gadis itu yang pantas menjadi menantunya. Nyonya Choi pun mulai menjalankan rencananya. Ia menemui Tuan Son selaku atasan dari Ibu Michin untuk meminta pertimbangan. Nyonya Choi tahu jika Yuhui adalah putri kandungnya. Namun ia ingin pria itu mendukung pernikahan Michin dengan Hyungju karena hal itu akan lebih menguntungkannya dalam pemilihan presiden yang akan datang. Kedatangan Nyonya Choi di hari itu membuat Tuan Son dilanda dilema. Di hari sebelumnya, Yuhui lebih dulu menemui dan memintanya untuk melancarkan hubungannya dengan Hyungju. Yuhui juga berjanji akan menghilang dari kehidupan Tuan Son jika sang ayah bersedia menuruti keinginannya. 나도 당신의 그 더러운 손 잡고 싶지 않았어. Usaha Yuhui untuk menaklukkan Hyungju tak berhenti sampai di sana. Ia juga membayar orang untuk melenyapkan Myung-woo dan membuatnya seolah-olah pria itu sengaja mengakhiri hidup dengan meninggalkan sepucuk surat berisi penyesalan karena ia telah berbohong atas desakan dari Hyungju di pesta anggur. Berita itu pun menyebar dan menjadi konsumsi publik. Dampaknya, saham perusahaan Hyungju anjlok sehingga dirinya harus bersiap untuk sidang pemecatan CEO. Ia dinilai membuat kerugian bagi para pemegang saham. Mr. Choi Sung-jae, execute the duties of CEO in the meantime. Merasa hidupnya berada di ujung tanduk, Hyungju lantas menemui Tuan Son selaku ketua dewan pemegang saham. Ia memohon bantuan agar Tuan Son menghentikan agenda rapat pemecatannya. Pria itu pun setuju, namun ia mengajukan syarat yang membuat Hyungju tak bisa berkata-kata. Bagaimana tidak, Tuan Son justru menyuruhnya untuk menikahi Yuhui, gadis yang dibencinya.
Yungju ingin menyanggah, namun Tuan Son tak memberinya kesempatan untuk berbicara dan justru meninggalkannya berdua bersama si gadis jahat. Yui pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan membuat Yungju kembali kepadanya. Ia menunjukkan bukti bahwa selama ini rekan Yungju telah memanipulasi perjanjian saham yang membahayakan posisinya di perusahaan. 얼만큼 믿으세요? Yungju pun baru mengetahui jika dirinya telah ditipu mentah-mentah oleh sahabatnya sendiri yang ternyata telah menjalin hubungan dengan mantan istrinya. Ia bahkan mendatangi tempat sahabatnya itu dan memberinya buku mentah untuk meluapkan kekecewaan. Menghadapi tekanan dari berbagai pihak membuat Yungju ingin meledak. Orang-orang yang ia percayai rupanya telah mengkhianatinya dengan kejam. Ia pun harus menelan kekecewaan karena cintanya kepada Hyesung tak berbalas. Pengorbanan yang dilakukannya demi Hyesung kini justru membuatnya berada di situasi sulit yang mengancam reputasinya. 혜승 씨, Hyesung sendiri sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Yungju. Namun ia sadar diri setelah Nyonya Noh menemui dan memintanya untuk menjauhi Yungju. Nyonya Noh juga memecat Hyesung dari pekerjaannya karena ia tak ingin wanita itu terlibat lebih dalam dengan keluarganya. 이제는 과외를 그만해도 충분할 것 같네. Meski tak bisa membalas cintanya, Hyesung sangat khawatir ketika mendengar rumor yang beredar tentang Yungju. Ia sempat ingin menemui pria itu di kantornya, namun asisten Yungju melarangnya dan memintanya menjauh untuk sementara demi meredakan rumor. Yungju beberapa kali berusaha menemui Hyesung. Pria itu bahkan mengikuti ceramah Hyesung di kampusnya. Yungju ingin memperjuangkan cintanya meskipun Hyesung terus menolak. Bagi Yungju, Hyesung sangat berbeda dengan wanita yang dikenalnya selama ini. Mereka hanya menginginkan Yungju karena harta yang ia miliki. Sementara Hyesung selalu bersikap tulus kepadanya, bahkan tak pernah mau menerima hadiah yang ia berikan. 내가 어떻게든 방법 찾아볼게요. 아니요, 그러지 마세요. Meskipun Nyonya Noh tahu bahwa putranya mencintai wanita lain, ia tetap ingin menjodohkannya dengan Mijin. Nyonya Noh bahkan mengatur makan malam bersama di rumahnya dengan keluarga Mijin. Yungju pun tak kuasa menolak keinginan ibunya yang memohon dengan sepenuh hati agar ia bersedia menemui Mijin sekali lagi. Mijin pun sadar bahwa Yungju tak mencintainya, namun ia berkata bahwa dirinya bersedia dijadikan piala untuk menyelamatkan reputasi Yungju yang kini sedang diambang kehancuran. Yungju pun tak yakin harus berbuat apa. Kini ia dihadapkan dengan berbagai pilihan yang sama sekali tak ia inginkan. Sementara itu, Nyonya Choi yang melihat peluang besar tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan harta warisan dari ketua Cha. Ia tahu bahwa pria tua tersebut menentang keras keinginan Sukjin untuk menikahi Hyesung. Ketua Cha menginginkan menantu dari keluarga terpandang seperti Mijin. Namun, Sukjin tak bisa menurutinya lantaran hatinya masih terpaut pada Hyesung. Ayah dan anak itu pun berkali-kali terlibat pertengkaran di rumah. Dan bahkan, Ketua Cha tak segan memukul Sukjin seperti yang dilakukannya dulu pada mendiang sang istri. Melihat situasi rumah yang semakin panas, Nyonya Choi memberikan Sukjin sebuah penawaran. Ia bisa mewujudkan keinginannya untuk menikahi Hyesung, namun dengan syarat Sukjin harus rela melepaskan warisannya. Meski Sukjin tak menanggapinya lebih lanjut, dalam hati ia tetap ingin mewujudkan cintanya dengan caranya sendiri. Sukjin terus menunjukkan perhatiannya kepada Hyesung. Seperti di hari itu, ia datang ke rumah Hyesung untuk menitipkan hadiah ultah bagi Minji. Sukjin memang sudah beberapa kali bertemu dengan Minji dan juga akrab bak seperti ayah dan anak. Namun Hyesung tetap belum bisa menerima Sukjin lantaran dirinya ingin hidup mandiri dan tak mau menikah lagi. 엄마 친구가 이 정도는 해줄 수 있잖아. Hyesung mengira Yui sudah berhenti mengganggunya. Namun dugaannya ternyata keliru karena gadis itu kini mulai menyentuh buah hatinya. Yui rupanya membayar supir truk untuk menabrak Minji ketika ia pulang sekolah. Gadis kecil itu menderita luka yang cukup parah hingga membuatnya koma di rumah sakit. Hyesung tak bisa menahan kesedihan melihat putrinya yang kini berjuang antara hidup dan mati. Ia terus menangis dan menyalahkan dirinya lantaran merasa gagal telah menjaga putrinya yang paling berharga.
Saat ia sedang menjaga Minji, tiba-tiba Nyonya Choi datang menjenguk dan membawa kejutan untuknya. Wanita itu memperlihatkan foto-foto Yui yang sedang memberikan uang pada seorang pria yang tak lain adalah supir truk yang menabrak Minji. Hyesung pun semakin terpukul sekaligus marah. Ia tak habis pikir mengapa Yui tak hentinya membuat keluarganya menderita. Hyesung merasa semua usahanya untuk menjatuhkan Yui selalu berakhir sia-sia karena ia tak berdaya. Ia tak tahu lagi harus berbuat apa agar gadis jahat itu berhenti mengganggu kehidupannya. Saat mengetahui putri Hyesung mengalami kecelakaan, Hyungju pun datang dan menjenguknya sekaligus menawarkan bantuan. Namun Hyesung menolak karena dirinya telah memutuskan untuk tak lagi terlibat dengan Hyungju. Meskipun demikian, pria itu tak putus asa dengan penolakan Hyesung. Saat mengetahui dalang penyebab kecelakaan Minji adalah Yui, Hyungju pun segera memerintahkan orang-orangnya untuk mengumpulkan banyak bukti. 민지 사고 어떻게 된 건지 자세히 좀 물어봐. Ia juga melabrak Yui ke kantornya karena tak habis pikir bagaimana mungkin gadis itu bisa berbuat kejam terhadap anak kecil. Meski Yui membantah tuduhannya, Hyungju tetap tak percaya dan bertekad memenjarakan Yunhui seumur hidupnya. 증거 있어요? 당신이 사고 운전자랑 만나는 거 다 Di lain sisi, tangan kanan Tuan Son yang bernama Go Airan merasa tak tahan dengan tingkah putri rahasia sang atasan. Wanita itu lantas menemui Hyesung untuk menunjukkan bukti kejahatan Yui yang mendalangi kecelakaan putrinya. Ia berjanji akan membuat gadis itu membusuk di penjara, asalkan Hyesung bersedia melepas Hyungju untuk selamanya. Namun Hyesung menginginkan hal yang lebih kejam, yakni kematian Yui. 하나도 빠짐없이 다 말해주세요. Usai pertemuan tersebut, Nyonya Go menemui Tuan Son untuk meminta pertimbangan. Baginya, melenyapkan Yui seharusnya lebih penting karena bisa mengancam karir politiknya. Namun Tuan Son memiliki pendapat yang berbeda. Ia lebih mempertahankan Yunhui dan mengupayakan putri kandungnya itu agar segera menikah dengan Hyungju. Karena Yui terus mendesaknya, pada akhirnya Tuan Son pun berbuat nekat. Ia menghubungi kantor kejaksaan dan melaporkan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan Hyungju. Situasi perusahaan yang semula mulai membaik, kini kembali kacau karena tim kejaksaan mulai melakukan audit dengan menyita data di kantor Hyungju. Pria itu pun tak bisa berpikir jernih. Ia lantas menemui Tuan Son untuk meminta bantuan. Namun pria tua itu tak begitu menanggapi dan menyuruhnya segera menikahi Yui jika ingin semuanya berakhir. Sementara itu di lain sisi, Hyesung yang mulai lelah dengan semua cobaan yang dialaminya, pada akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Nyonya Choi. Ia bersedia menikah dengan Sukjin dengan syarat Nyonya Choi bersedia membantunya untuk menghancurkan gadis yang amat ia benci. Nyonya Choi pun senang karena rencananya pada akhirnya berjalan dengan lancar. Sebentar lagi, ia akan menerima warisan ketua Cha sesuai perjanjiannya dengan Sukjin. 첫거래부터 신뢰를 저버리면 안 되죠. Hyesung akhirnya menemui Sukjin secara langsung dan mengajaknya menikah. Namun sebelumnya, ia ingin Sukjin membantu Hyungju untuk melewati masa kritis di perusahaan. Sebagai konsultan bisnis, Sukjin pasti memiliki solusi yang bagus untuk mengamankan posisi Hyungju sebagai CEO. Pria itu pun bersedia menuruti Hyesung dan menerima ajakannya dengan sukacita. Sementara mempersiapkan pernikahannya dengan Sukjin, Hyesung tetap berusaha mencari cara untuk menghukum musuh bebuyutannya itu. Ia memulihkan semua data yang terhapus di ponsel mendiang sang suami. Rupanya, Namsik telah menyimpan video-video panggilannya dengan Yui. Berkat video itu, Hyesung pun menjadi tahu jika Yui ternyata putri kandung seorang calon presiden. Setelah mengetahui fakta yang sangat mengejutkan, Hyesung akhirnya datang sendiri ke kantor Tuan Son dan menemuinya. Ia menyarankan pria tua itu untuk menghukum Yui yang telah sering berbuat jahat. Namun Tuan Son justru marah dan mengusir Hyesung. Ia sama sekali tak takut dengan ancamannya dan berpikir bahwa Hyesunglah yang seharusnya dilenyapkan dari muka bumi. Karena mendapat tanggapan negatif dari Tuan Son, Hyesung pun nekat membocorkan rahasianya ke seorang wartawan. Ia ingin melihat kehancuran Yui bersama orang yang selama ini melindunginya.
Mungkin ia bisa saja langsung menghabisi nyawa gadis itu, namun Hyesung lebih puas jika melihat Yuhi hancur terlebih dulu sebelum ia mati. Menyadari bahwa Hyesung bukanlah orang yang suka bermain-main, Tuan Son pun menjadi khawatir. Ia lantas menyuruh Nyonya Go untuk menculik dan menghabisi nyawa Hyesung. Tangan kanannya yang setia itu lantas menuruti semua perintahnya. Ia membawa Hyesung ke tempat penghancuran mobil dan melindas mobilnya sampai remuk. Nyonya Go lantas mengirim bukti video keberhasilan misinya kepada Tuan Son tanpa ia ketahui bahwa semua itu hanyalah rekayasa. Sebenarnya, Nyonya Go tak benar-benar melenyapkan Hyesung. Mereka rupanya telah bekerja sama untuk mengelabui pria tua itu karena sama-sama ingin melihat kehancuran Tuan Song. Tuan Song yang mengira Hyesung sudah tiada, lantas mengirim video dari tangan kanannya itu kepada putri kandungnya. Ia lalu meminta Yuhi untuk berhenti mengusiknya lagi, lantaran Tuan Song telah memenuhi semua keinginannya. Yuhi pun menjadi lega karena satu-satunya penghalang impiannya kini telah musnah. Usai menerima kabar dari Tuan Son, Yuhi kembali mendapat kejutan yang tak terduga dari orang yang ingin ia taklukkan. Yongju tiba-tiba saja menelpon dan mengajaknya bertemu di sebuah hotel untuk melakukan jumpa pers mengenai pernikahan mereka. 기자들 모아놓고 거창하게 발표해야죠. Yuhi tak mengira jika ia akan diperlakukan begitu romantis oleh Yongju yang selama ini bersikap dingin kepadanya. Pria itu bahkan menyiapkan gaun dan sepatu cantik beserta mahkota untuk Yuhi. Malam itu Yongju ingin membuat Yuhi menjadi satu-satunya bintang yang bersinar di tengah acara. Yongju pun menggandeng Yunhui untuk melewati para wartawan yang telah menunggu mereka. Yuhi yang sudah merasa di atas angin dibuat terkejut oleh Yongju yang tiba-tiba memutar video terungkapnya putri rahasia sang calon presiden. 충격적인 사실이 드러났습니다. 혼외자인 진모 씨는 Wartawan pun langsung heboh dan menggila. Yongju lantas mengumumkan di depan semua orang bahwa wanita yang sedang bersamanya adalah gadis jahat yang tega menghancurkan satu keluarga. Yuhi pun menangis dan tak bisa berkata-kata saat melihat seluruh wartawan yang terus memberondongnya dengan pertanyaan mengenai kebenaran bahwa dirinya adalah putri rahasia Tuan Son. Malam itu, Yongju benar-benar membuat Yuhi menerima hukuman atas semua perbuatannya. 이제 다 끝났어. Setelah semua ini berakhir, keadaan perusahaan Yongju pun mulai membaik karena rumor keji yang selama ini berhembus sama sekali tidak terbukti. Publik rupanya sudah tahu jika semua kesialan yang menimpa perusahaannya didalangi oleh Yuhi dan ayahnya. Tuan Son sendiri telah ditangkap dengan tuduhan upaya pembunuhan terhadap Hyesung. 당신은 묵비권을 행사할 수 있고 변호인을 선임할 권리가 있습니다. Nyonya Choi yang gagal mendapatkan warisan ketua Cha kini bersiap menutup bisnisnya. Segala kesulitan yang ia lalui selama puluhan tahun ternyata berakhir sia-sia. Ia sadar ketamakan yang bersemayam di dalam hati pada akhirnya hanya akan membawanya pada kehancuran di kemudian hari. Namun ia telah menerima semua konsekuensi atas jalan yang dipilihnya. Saat mengira Rex benar-benar berakhir, tiba-tiba saja seorang pemuda masuk dan memintanya untuk tidak menutup usaha. Dengan santai, pemuda itu meminta Nyonya Choi untuk memulai lagi dari awal bersamanya. Si pemuda ingin Nyonya Choi tak menyerah dan mengambil peluang untuk mengikuti perkembangan zaman di masa kini. Saat melihat adanya harapan, Nyonya Choi pun mengurungkan niatannya untuk mengakhiri Rex. Mungkin ia pernah gagal karena telah salah jalan, namun kini ia akan mencoba bangkit dengan jalan yang benar. Hyesung dan Sukjin pun melanjutkan rencana pernikahan mereka yang sempat tertunda. Hari itu di sebuah gereja, Hyesung menggunakan gaun pengantin yang cantik dan berjalan menuju altar bersama Sukjin. Minji dan neneknya pun turut hadir merestui bersatunya kedua mempelai yang tampak tersenyum bahagia. Di depan seorang pastor, Sukjin menatap Hyesung dengan tersenyum malu. Sembari meneteskan air mata, Sukjin berpesan bahwa mulai saat ini Hyesung harus hidup bahagia. Tak disangka, ternyata hari itu Sukjin bukanlah mempelai pria yang akan menikah dengannya. Dari pintu gereja, Yongju masuk dan berjalan menghampiri Hyesung di depan altar. Junho dan Nyonya Noh pun turut hadir, merestui dua insan yang kini dipersatukan Tuhan setelah melewati berbagai cobaan menyakitkan.
Sembari tersenyum, Yesung pun berkata bahwa ia bersedia menikah dengan Hyungju, pria yang telah memberinya rasa percaya diri dan membebaskannya dari trauma. Dan film pun berakhir.